pada masuk. Yuk, silakan dipimpin doa. Kita bagi jadi silakan dipimpin. Berdoa mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, santai. Oke, perhatikan. Kalau masih ada sampah di kanan kirinya silakan diambil. Bukan sampah. Kalau masih ada sampah di kanan kirinya silakan ambil. Sudah bersih semua. Kalau bersih kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang bajunya belum rapi silakan dirapikan. Yang merasa Lan diku wis tok atas apa? Ayo. Lah ya apa? Ane dosa istrika biar rapi. Jadi iya kalau ngeri si rapi ini enak. Jadi kalau nanti suatu saat saya ketemu di jalan kan, lagi jalan-jalan misal ke daerah kali pasar atau kemana kan naik motor kan, ada orang minta tolong kan? Siapa ini? Rafli Pak, anak SMP, nggak percaya kan? Yakin Pak Rafli, buktinya apa? Jadi jangan bilang gitu, itu bukti. Jangan lihat ini loh. Lihat wajah. Bukti. Wajah siapa tahu nanti bisa berubah tiba-tiba kamu bisa kamu. Hari ini kita ketemu lagi, mudah-mudahan kalian bahagia, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Karena apa? Ketika kalian berbahagia, ketika kalian bahagia dalam menjalani sesuatu, nanti semuanya akan gampang, semuanya akan mudah. Beda kalau kalian ketika masuk kelas atau kalian melakukan sesuatu aktivitas apapun, kalian sudah cemberut. Ya, dalam mana nih sekolah, nanti kalian tidak akan membawa energi positif. Beda kalau semangat, nanti sekolah. Wah, sebenarnya sudah semangat, sudah ada semangat. Meskipun saya sakit, Pak, saya tetap sekolah. Sakit apa? Jadi kalau berangkat ke sekolah, kamu harus semangat, harus bawa energi positif, harus tetap senyum, ceria. Masih sehat, harus tetap ceria. Ya. Sama, dulu mamanya dia juga kalau di kelas dia itu ceria. Saya tidak mengatakan tentang pembelajarannya, tapi dia selalu aktif. Gala ya? Hah? Gala ini dari mama sih gala ini. Katanya gala, Pak. Wow, gak gala ya, dia anu tegas dia, gak gala. Tadi kalian sudah berdoa. Dalam doa tersebut ada makna yang terkandung yang terpenting adalah bahwa kita memohon atau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba hari ini doamu apa kira-kira yang kamu minta kepada Allah itu apa? Ngomong aja. Semoga dilancarkan apa nanti? Oh belajarnya. Ya. Dalam berdoa kita harus meminta kepada Allah bahwa ada nilai-nilai yang kita minta. Nah, kalau orang mengatakan seperti ini, udhuni astajib lakum, berdoa kepada aku maka aku kabulkan. Jadi jangan kalian berhenti untuk berdoa. Terus. Jadi doa, ada yang mengatakan berdoa itu seperti kita mengayuh sepeda. Ngerti pedal sepeda ini? Semakin sering kita kayu, semakin sering kita pedal, maka dia akan semakin cepat nyampe. Ada yang nggak bisa naik sepeda di sini? Ada. Ini nggak bisa naik sepeda. Sepeda apa gunung? Yuk kita berdiri dulu, kita bersama-sama nyanyikan lagu kebangsaan dan beragama Islam. Berdiri dulu semua. 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berpegang
babnya adalah di bab 1 itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Coba ada yang masih ingat apa maksud dari Pancasila sebagai dasar negara? Apa? Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara yang pada. Oke, apalagi yang kedua? Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Oke, Pancasila memiliki nilai dasar tetap yang tidak dapat berubah. Seperti dalam sila Pancasila, sila pertama apa bunyinya? Tuhan yang Maha Esa. 2, 3, 4, Kebijaksanaan adalah kemusyawaratan keluarga. 5, 1, 3, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat bermusyawaratan dalam Oke, lanjut santai bin, gak usah nervous. kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi itu sila dalam Pancasila nilainya tetap tidak dapat dirubah dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Sila pertama berkaitan dengan ketuhanan, sila kedua berkaitan dengan kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan yang dipimpin, bagaimana kepemimpinan yang terjadi di Indonesia, serta muara akhirnya adalah menuju negara yang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua merasakan keadilan, semua merasakan kesamaan, tidak ada perbedaan di dalamnya. Baik yang orang kaya maupun kurang kaya semuanya sama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Itu hasil akhir atau muara akhirnya dari 5 sila tersebut. Kemudian hari ini kita akan membahas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada berapa alinea pembukaan itu? 4 alinea. 1, 2, 3, 4. Yang pertama tentang bahwa negara itu merdeka adalah hak semua bangsa. Sampai dengan keempat, sila keempat itu dikatakan bahwa ada tujuan negara di sana. Nah, tujuan negara termuat di sana. Kemudian kira-kira pertanyaannya, apa hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD? Ada nggak nilai Pancasila dalam pembukaan UUD? Ada nggak? Di bagian mana? Di bagian mana ada 5 sila itu di dalam pembukaan UUD? Di alinea berapa? Alinea ke? Di dalam alinea keempat pembukaan UUD itu ada Pancasila. Maka di sini jelas rumusan dasar negara atau Pancasila ini termuat dalam pembukaan UUD. Tepatnya di alinea keempat. Untuk itu hari ini fokus kita adalah membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan kita kaji tiap alinea. Alinea 1, 2, 3 sampai dengan 4. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian tadi sudah bersyukur belum? Hari ini sudah bersyukur belum? Kenapa kita perlu bersyukur? Dikasih kesehatan. Karena apa lagi? Hari ini sudah sarapan belum? Sudah dikasih sarapan. Itu sarapan itu yang ngasih orang tua kalian, tapi sebenarnya dari Allah, tapi melalui perantara orang tua kalian. Itu nikmat yang luar biasa. Kadang kita pikirnya nikmat Tuhan itu hanya berupa bonus, tapi ternyata nikmat Tuhan, nikmat Allah itu sangat banyak. Yang terpenting adalah bangun pagi, kalian masih bisa bernafas, tidak sesak nafas, tidak berat semua. Nah, yang penting itu adalah kita menggunakan alhamdulillah ketika kita bangun pagi. Terlepas kalian hafal doa yang lain, yang terpenting adalah kita mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah. Kemudian di tujuan yang kedua, harapannya bisa kalian nanti bisa bermusyawarah setelah melakukan pembelajaran ini, bisa melaksanakan musyawarah, bisa bertoleransi, bisa menghargai pendapat orang lain. Kemudian pengetahuannya adalah kalian nanti bisa menjelaskan, kemudian mengidentifikasi mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea 1 itu maksudnya apa, alinea 2 maksudnya apa, 3 apa, 4 apa, sampai dengan aplikasinya atau pelaksanaannya dalam kehidupan. Yang terakhir adalah, nah setelah kalian melakukan identifikasi, nanti harapannya kalian bisa menyampaikan, menampilkan, mempresentasikan
dengan baik, dengan benar, dengan tepat apa yang sudah kalian pelajari. Ini secara umum adalah seperti ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini alinea pertama ini adalah mengatakan bahwa kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia. Bukan hanya Indonesia, Malaysia, termasuk Palestina yang tiap hari kalian pernah dengar berita Palestina nggak dijajah? Mereka punya hak untuk merdeka. Mereka punya hak untuk bahagia. Karena bahagia, karena merdeka adalah hak segala bangsa. Kemudian yang kedua, kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan. Dikatakan bahwa di sana telah sampai pada saat yang berbahagia. Ya kan? Bahagia. Semua kan kita pasti di hidup ini mencari kebahagiaan, ya enggak? Ada nggak yang nggak mencari kebahagiaan? Baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Alinea ketiga, yang paling penting, kemerdekaan Indonesia itu bukan semata-mata hanya karena rakyat Indonesia berjuang, karena rakyat Indonesia perang. Tapi Indonesia merdeka ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kalian tahu Jenderal Sudirman yang perang Gotong? Jenderal Sudirman itu dia tidak pernah batal wudhu. Jadi kepada para pasukannya dia minta untuk dibawakan air di kendi atau di tempat yang lainnya supaya ketika beliau batal wudhu beliau langsung wudhu. Dan ketika waktunya sholat beliau langsung sholat. Itu juga yang menjadi salah satu nilai religius dalam perjuangan bangsa Indonesia. Jadi perjuangan bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari nilai-nilai religius. Itu contohnya. Selanjutnya dalam alinea keempat itu termuat dalam alinea keempat termuat tujuan negara. Perhatikan, kita akan membentuk kelompok. Kalian akan saya bagi dalam beberapa kelompok. Cara membagi kelompoknya adalah cukup simpel. Yang saya tunjuk menyebutkan angka 1 sampai 4. Setelah sampai ke angka 4 kembali ke angka 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu loh. Masuk. Oke, mulai. Oke, 1, 2, 3 semuanya sudah bagian angka. Ada nggak yang belum dapat angka? 1 angkat tangan, 1 angkat tangan. Yang tinggi, yang tinggi. Gak apa-apa, masih pakai belum tinggi tangan. Yang tinggi. 1 lihat kawan-kawan 1. 1 angkat 1. Oke, 2. 2, yang tinggi dong 2 angkat 1. Nah, 2, 3. 4. Yang tinggi. Yang tinggi 4. Sudah, perhatikan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Yuk, kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Mejanya disusun pelan-pelan ya, karena itu ada kabel. Yuk, kelompok 1 di sini. Satu di sini.
kelompok 4. Kemudian kelompok 3 kelompok 1. Kemudian ke perhatikan. Oke, cara menulisnya kalian itu semua menuliskan di sini. Kan kalian anggotanya itu empat. Yang pertama itu yang menulisnya. Oke, sudah. Yang pertama itu yang menulisnya orang satu, orang kedua, orang berikutnya. Kalau untuk anggotanya kalian cuma 3, kalian akan mengidentifikasi 3 anggotanya sesuai dengan petunjuk di sana. Jadi bukan hanya satu orang, ada yang satu orang itu dapat bagian 2 menulis, tapi semua yang di sini menuliskan semua. Jadi diskusikan, ya kan? Diskusikan, kalian akan menuliskan semua. Oke, itu. Gimana? Perhatikan, ini ada yang nanya nih. Perhatikan, gimana maksudnya? Coba, yang bawa buku tadi mana? Yang bawa buku cetak satu. Ini yang belum ada. Oke, perhatikan. Sebelum kalian masuk ke sana, perhatikan. Sebelum kalian masuk ke sana, kita simak dulu video yang akan saya tampilkan. Oke, semuanya senyap karena suaranya tidak begitu keras. Jadi silakan kalian simak. Kemudian kalian buat pertanyaan. Kalian buat pertanyaan dari video yang ditampilkan berikut ini. Baik, nanti apa kalian yang akan tanyakan terhadap video ini apa? Isi videonya ya. Perhatikan video ini, kemudian silakan kalian tanyakan yang ingin kalian tanyakan. Terkait video ini. Fokus ini, semua ke sini. Kemerdekaan tumbuh dari rasa atas penderitaan yang diderita rakyat akibat penjajahan. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai
sesuai dengan prinsip manusia dan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tak mengherankan bahwa kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti kemerdekaan negara-negara Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa semangat zaman. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bangsa kita telah menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Kemerdekaan sejatinya selalu menjadi pegangan kita dalam membangun negeri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah sebuah tindakan yang berarti ada sesuatu di balik pintu tersebut, sesuatu yang masih harus dilakukan. Apa yang diharapkan muncul di balik pintu kemerdekaan yang diharapkan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Setelah merdeka, kita pertama-tama harus bersatu, terlepas dari segala perbedaan yang kita. Hanya dengan bersatu kita bisa mencapai tujuan dan lalu dengan modal bersatu itu kita kemudian harus berdaulat. Di masa ini kedaulatan tersebut mewujud dalam kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus berdaulat atau mandiri dalam penyediaan pangan, energi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh bergantung pada produk impor, khususnya kebutuhan dasar. Kita juga harus mandiri dalam mengelola sumber daya alam kita sendiri dengan sepenuh-penuhnya kepentingan rakyat. Masyarakat yang bersatu dan mandiri memerlukan prasyarat ketiga, yakni keadilan. Tanpa keadilan, sirna rasa saling percaya. Persatuan akan runtuh, kemandirian ikut hancur. Keadilan adalah perangkat dari persatuan dan kemandirian. Rakyat harus merasakan keadilan, baik secara hukum maupun ekonomi. Oleh karena itu, yang terutama harus kita wujudkan adalah keadilan. Kemandirian dan keadilan sosial akan mewujud dalam kemakmuran yang sesungguhnya, yakni kesejahteraan dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Kesejahteraan yang adil adalah milik semua orang, bukan hanya milik segelintir. Rekan-rekan, seyogyanya kita selalu kembali kepada harapan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita adalah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Kita berikan tepuk tangan untuk membuat videonya. Oke, yang ingin ditanyakan apa? Boleh kalau misalkan ada yang ditanyakan terkait dengan hal kelompok 3 ada yang ditanyakan terkait video. Silakan. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ada yang ditanyakan apa? Pertanyaannya kira-kira. Apa harapan bangsa Indonesia setelah merdeka? Harapan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kelompok 4 pertanyaannya apa? Mengapa sebagai bangsa yang Mengapa kita perlu mandiri sangat sebagai bangsa Indonesia? Kenapa kita perlu mandiri? Kelompok 3. Mengapa dalam pembukaan UUD 45 dinyatakan kemerdekaan adalah suatu perubahan? Suatu titik berbang. Kenapa kok dikatakan suatu titik berbang? Selanjutnya. Masih ada. Apakah manfaat dari adanya penjajahan terhadap bangsa Indonesia? Manfaat adanya penjajahan. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan kalian nanti diskusikan jawabannya bersama dengan kawanmu. Kemudian dalam LKPD tersebut, yang pertama kelompok 1 adalah ini.
Jadi tuliskan apa saja yang terkandung dalam kalimat pertama. Kalian boleh mencari dari internet, boleh kalau mau buka internet tentang menjawab pertanyaan nomor 1 itu kelompok 1 ya. Kemudian bandingkan kondisi bangsa Indonesia zaman dulu ketika dijajah dengan sekarang. Itu bedanya apa? Mungkin kalau zaman dulu kita mau sekolah aja susah, harus orang-orang yang punya keturunan bangsawan yang bersekolah. Tapi sekarang kan semua bisa sekolah. Itu salah satu bedanya. Silakan kalian identifikasi 5 perbedaan masa penjajahan dengan masa sekarang itu apa. Kemudian untuk kelompok 2, Indi dan kawan-kawan, apa saja yang terkandung dalam kalimat kedua? Tuliskan dalam NKPD yang bagian atas tuh. Kalian cari di internet boleh, dari buku boleh. Kemudian, apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka? Untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka, apa yang harus dilakukan? Sampai dengan untuk menjadi masyarakat yang makmur, apa pula yang harus dilakukan? Selanjutnya, untuk kelompok 3, Rafli dan kawan-kawan, apa yang terkandung dalam kalimat ketiga? Selanjutnya, kemudian 5 peristiwa yang membuktikan bahwa keyakinan zaman dulu itu para pejuang itu religius. Boleh kalian tuliskan di sana nama pejuangnya, kemudian kalian tuliskan singkat perjuangannya apa. Kelompok terakhir, kelompok yang di belakang, perhatikan, kalian menganalisis yang ada di alinea keempat. Alinea keempat itu silakan dianalisis, kemudian kalian juga membuat analisis tentang tujuan. Tujuan ini upayanya apa? Untuk melindungi segenap bangsa, upaya yang bisa dilakukan apa? Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Boleh? Maksud semua? Paham? Gimana nggak maksudnya gimana? Boleh ditanyakan? Iya. Ini kan sudah terus ini kan perhatikan ya. Anggota itu tulis nama anggotanya loh. Anggotanya kalian itu siapa saja. Tuliskan nama-namanya di sana, ya. Tuliskan nama-nama anggotanya. Kemudian yang di bawah ini sesuai dengan alinea yang kalian dapat. Kemudian yang di bawahnya lagi tentang hal yang saya sampaikan di sini. Perhatikan ya, kalian nanti ini kan kalian berdiskusi, kemudian kalian membuat beberapa identifikasi terkait yang saya sampaikan tadi. Nanti kalian akan mempresentasikan. Jadi ketika mempresentasikan semuanya itu nanti akan menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Jadi silakan boleh dibagi part-partnya. Yang bagian ini nanti yang menyampaikan ini, yang bagian ini menyampaikan ini. Silakan dibagi. Diatur yang bagus demikian rupa. Karena itu yang dinilai.
Oke, waktu untuk diskusi dan membuat laporan sudah habis. Jadi silakan kalian menyampaikan presentasinya kepada kita semuanya. Perhatikan. Oke, kita dulu. Jangan terlalu semangat nanti ada Oke, perhatikan. Sudah perhatikan. Yang pertama adalah kelompok 1 nanti menyampaikan. Kemudian kelompok lain silakan siapkan pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok 1. Paham? Oke, silakan kelompok 1 untuk bersiap-siap. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, silakan yang pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang bagian pertama siapa? Silakan disampaikan. Ya, silakan sampaikan. Semuanya silakan perhatikan. Hal yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan UUD. Ya. Alinea pertama pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pertanyaan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Perbandingan bangsa Indonesia pada masa penjajahan dengan masa kemerdekaan. Dan nomor 1, di dalam masa penjajahan rakyat Indonesia tidak dilayani saat sakit. Di masa kemerdekaan saat sakit dapat dilayani di rumah mana saja. Rakyat Indonesia dilarang untuk menuntut ilmu atau orang, bebas menuntut ilmu kimia. Masa penjajahan, bagi kaum wanita tidak boleh belajar. Masa kemerdekaan, kaum wanita bebas untuk belajar dan berprestasi. Masa penjajahan, membuat jalan dengan tenaga rakyat Indonesia sendiri. Masa kemerdekaan, membuat jalan dengan tenaga mesin. Masa penjajahan, adanya pemaksaan kerja rodi oleh Belanda dan tidak diberi imbalan. Masa kemerdekaan, tidak adanya pemaksaan kerja rodi lagi serta pekerja diberikan upah sesuai apa yang dikerjakan. Bagi teman-teman ada pertanyaan? Oke, yang mau bertanya silakan tadi. Boleh. Oke, silakan yang keras. Apa pertanyaannya? Apakah harapan bangsa Indonesia setelah merdeka? Silakan dijawab. Harapan bangsa Indonesia setelah merdeka. Menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, itu tadi pertanyaan dan kemudian jawabannya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk presentasinya dan terima kasih kelompok yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan ditutup. Ya, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hal yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita nasional. Nomor 1. Cita.
berdaulat serta bersatu agar cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat Cita-cita nasional berdaulat yang harus dilakukan adalah upaya yang dilakukan bangsa Indonesia ialah meminimalisir impor dan memperbanyak ekspor. Selain itu juga memberdayakan sumber daya alam bangsa Indonesia sendiri agar mampu berdiri sendiri. Adil, cita-cita nasional adil yang harus dilakukan adalah upaya yang dilakukan bangsa Indonesia telah melakukan pemerataan mutu dan berkualitas di seluruh pelosok daerah di bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan sebagainya. Cita-cita nasional makmur yang harus dilakukan. Upaya yang dilakukan bangsa Indonesia diantaranya seperti memperlakukan pajak, meningkatkan ekspor, memberdayakan sumber daya alam, serta pendidikannya. Silakan siapa yang ada pertanyaan? Oke, silakan dari kelompok 3 diberikan pertanyaannya. Mengapa dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan kemerdekaan adalah suatu pintu gerbang? Kenapa kemerdekaan dikatakan sebagai pintu gerbang? Dijawab. Karena masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan dalam mengisi kemerdekaan. Masih banyak hal yang harus diperjuangkan. Artinya setelah kemerdekaan masih selanjutnya masa panjang perjuangannya. Kita silakan ditutup. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi tentang peristiwa yang membuktikan keyakinan terhadap Tuhan menentukan keberhasilan. Silakan yang mau menyampaikan pertama. Contoh orang yang mengalami Jenderal Sudirman. Ringkasan peristiwa saat memimpin perang gerilya, Sudirman tidak pernah menunda untuk beribadah, termasuk dalam kondisi sakit saat tergelirnya Sudirman pun memerintahkan kepada ajudannya untuk membawa tangki yang berisi air. Air tersebut ia menggunakan untuk berwudu ketika saat perang gerilya. Pertama atau pertama. Ketika dalam orasi pembuka selalu dibuka dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang berhasil memanjakan hati warga, terutama masyarakat Santri di Surabaya. Sebagai seorang muslim yang saleh di Ponorogo tak senang dengan kedurnya religius di istana akibat pengaruh Belanda. Di samping kebijakan-kebijakan pro Belanda yang dikeluarkan istana, bagi di Ponorogo yang para pengikutnya, perang ini merupakan perang jihad. Kepada istri dan anak-anaknya, Soeharto sering berkata, kita harus selalu percaya pada Tuhan, karena Tuhan itu pasti adanya. Kalau kita memohon pertolongan kepadanya, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada semua. Ada yang ditanyakan dari kami? Oke, pertanyaannya, mengapa sebagai bangsa yang merdeka kita perlu mandiri? Nah, oke, mengapa perlu mandiri? Agar tidak ada ketergantungan terhadap bangsa lain. Agar tidak ada ketergantungan terhadap bangsa lain. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh silakan ditutup. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum.
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Upaya bangsa Indonesia, satu, memakai produk dalam negeri, menghargai perbedaan, memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. Yang keras. Memajukan kesetaraan umum jelek berat Yang keras nyala. Mendidik putra putri bangsa belajar sejarah hidup, melaksanakan Terus Tujuan melaksanakan ketertiban dunia. Upaya bangsa Indonesia, satu, mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif terjaga terpelihara berdamai. oke. Partisipasi ya. Berpartisipasi. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Perhatikan, kalian tadi sudah melaksanakan beberapa langkah-langkah pembelajaran. Kalian identifikasi masalah, kemudian masalah yang kalian identifikasi itu sudah dipecahkan sama-sama, sudah kita clearkan, sudah kita jelaskan oleh kawan-kawanmu dengan presentasi di depan. Mudah-mudahan lambat laun nanti kalian akan dilatih presentasi, sehingga kalian nanti akan terbiasa berbicara di depan. Ya kan? Jangan sampai kalian hanya orang yang pintar di belakang meja. Artinya pintar di belakang meja adalah ketika untuk menyampaikan kalian tidak bisa. Kalian punya kemampuan untuk membicarakan di depan umum, itu adalah suatu kebanggaan. Oke. Tadi yang dibahas kita simpulkan bersama-sama bahwa dalam alinea pertama itu termuat apa? Memuat hal apa? Alinea pertama. hak sebagai hak bagi semua bangsa. Merdeka adalah hak bangsa dunia. Bagus. Atas jawaban yang kita berikan tangan. Alinea kedua. Apa alinea kedua? Tentang apa? Kita sebutkan bersama-sama. Apa ini? Kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia dan bangsa yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Oke, kita berikan tepuk tangan bahwa kemerdekaan adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang ketiga, alinea ketiga ini Ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan. rahmat anugerah Tuhan. Tanpa adanya rahmat dan anugerah Tuhan, maka Indonesia tidak akan merdeka. Berikan tepuk tangan untuk alinea keempat, yang lain. Alinea keempat menjelaskan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik kedaulatan lapan dengan bentuk masyarakat hukum Indonesia dan dasar kenegaraan Islam. Oke, perhatikan itu tadi beberapa hal yang sudah kita pelajari bersama bahwa alinea 1 dan sampai dengan 4 itu memiliki makna-makna dari yang pertama tentang kemerdekaan sampai dengan tujuan negara itu dibahas di sini. Perhatikan pertemuan hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita berikan ternyata ada yang perhatian ya. Kita di minggu depan masih kita bahas tentang makna alinea pembukaan, tapi kita bahas di bagian selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, dipelajari, materi indah.
nanti pulang langsung ke rumah. Yang mau langsung vaksin silakan, nanti ada giliran vaksin. Tetap jaga kesehatan. Vaksin aja nggak pakai nasi. Nanti kalian divaksinasi nggak nasi lagi. Mudah-mudahan di BK umur panjang untuk bertemu kembali. Tetap semangat, jaga kekompakan, jaga kesehatan, tetap tersenyum. Kita cukupkan dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.